pasti tahu kita iVision punya beberapa produk yang apa namanya strongnya itu adalah kandungan garam bambu, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan push up kopi kita, sangat familiar dengan Sigen minuman, ya dua ini dengan permennya kita, ya, chewable cube kita sudah sangat familiar dengan Go Shape kita, ya. Jadi ada empat ya yang produk kita ini yang mungkin sudah sangat populer, sudah sangat familiar untuk Bapak Ibu semua dan di dalam produk-produk ini ada komponen penting yang kita dengarkan, kita tahu ini mungkin pertama sekali baru mendengar ini apa sih ini kok ada bambu-bambunya? Apakah memang ini garam berasal dari bambu? Atau apakah garamnya ini bagaimana ya? Dijoinkan dengan bambu atau bagaimana? Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu, ya. Nah, tetapi nanti seraya berjalan ini bincang-bincang produk kita ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham dan apalagi tadi di awal video ya yang bercerita tentang pembuatan garam bambu di Korea. Ya, jadi garam bambu Korea ini adalah garam yang komplit, garam yang seimbang, balance, garam yang punya nilai yang tinggi, ya, dan ini adalah mineral. Jadi mineral dengan komponen-komponen yang kita sebutkan tadi lengkap, seimbang, tinggi. Nah, tadi di awal Bapak Ibu ada menonton video. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menonton sendiri, boleh lihat ada itu link ya di layar itu ada di YouTube itu ya, YouTube dengan link eh, tersebut itu Bapak Ibu bisa putar sendiri dan melihat ya bagaimana proses itu berlangsung. Oke, jadi sebenarnya garam bambu yang berasal dari negeri nun jauh di sana, garam dari negara Korea. Ya garam yang sudah umurnya sudah lama ini sejak zaman kerajaan-kerajaan Korea. Jadi ini adalah garam yang dikonsumsi oleh kalangan kerajaan, kalangan bangsawan ya dulu. Dulu kalau sekarang semuanya sudah bisa. Kalau dulu itu ini garam mahal. Jadi bukan sembarang garam dan prosesnya itu rumit. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ya walaupun mahal kita orang orang biasa orang awam masih bisa beli gitu ya. Nah, bukan hanya bangsawan atau raja saja yang bisa beli, kita pun bisa juga membelinya. Nah, seperti itu. Makanya sekarang kita bisa menikmati ini. Dan dari Korea sana dikirim sampai juga. Nah, asalnya dari mana? Ya garam dari laut ya. Memang ada juga garam dari gunung, tetapi garam bambu Korea ini memang garam yang berasal dari laut, laut kuning ya, Yellow Sea ya di daerah apa Korea sana itu ada laut kuning namanya ya. Laut kuning ini adalah laut eh, Cina dan dari Cina dan di garam dari laut kuning ini dibakar. Dibakar pakai apa? Pakai kayu pinus. Jadi bahan bakarnya ini kayu pinus dengan suhu tinggi dibakar. Nah, memang garam itu dimasukkanlah ke dalam eh, batang-batang bambu ya. Nah, selongsong-selongsong bambu itu ruas-ruasnya itu satu ruas gitu ya. Nah, setelah dimasukkan sudah penuh ditutup pakai clay, pakai. Nah, itu berkali-kali dibakar ya, satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya. Sehingga akhirnya dapatlah garam yang diinginkan ya, garam yang eh, sudah murni ya, sudah dibakar dengan suhu tinggi. Jadi bagus dia. Nah, kita lihat dulu. Oke, kalau gitu di dalam garam bambu ini ada apa sih? Ya, garam isinya mineral. Nah, tapi apa itu mineral dan
itu eh, kalau Bapak Ibu ingat apa ya mineral ya? Nah, mineral itu banyak macamnya. Ya, banyak macamnya seperti natrium, kalsium, magnesium, dan lain-lain itu ya. Sulfur itu mineral. Kira-kira gitu ya. Ya Pak ya. Jadi bagaimana mineral-mineral ini seberapa penting kita coba lihat faktanya ya. Jadi sebenarnya di tubuh kita ini Bapak Ibu ya, eh, jumlahnya nggak banyak ya. Paling tinggi sampai 4% saja, 3,5 sampai 4%. Tapi eh, efeknya luar biasa ya, luar biasa pada tubuh kita. Kita tidak akan bisa punya tenaga kalau tidak dibantu oleh mineral. Tidak bisa kita bergerak otot kita, berkontraksi otot kita kalau tidak dibantu oleh mineral. Nah, mineral, fakta lain ya, Bapak Ibu ya, mineral juga memainkan peranan penting dalam hal apa? Dalam pembentukan enzim, dalam mengontrol hormon, dalam pembentukan vitamin. Nah, jadi begitu pentingnya mineral ini. Bapak Ibu tahu bahwasannya aktivitas reaksi dalam tubuh kita itu dibantu oleh enzim. Jadi kalau tidak ada enzim, maka reaksi dalam tubuh kita itu akan lambat sekali. Dan kalau lambat sekali, apa yang terjadi? Kita mungkin kalau pertumbuhan kita nggak jadi sampai seperti sekarang tanpa bantuan enzim. Mungkin kita masih bantet gitu, seperti seperti kue yang tidak berkembang gitu, pendek kita. Itu tanpa enzim banyak organ-organ tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti ini dibantu oleh mineral. Hormon, ya. Apa yang paling kita ingat? Contoh hormon reproduksi gitu ya. Nah, itu paling semua orang tahu lah ya. Nah, hormon reproduksi kita ini juga dibantu oleh mineral. Tanpa adanya mineral ini, maka terjadi apa? Mungkin kegagalan pembentukan hormon atau lag atau apa namanya? Lemah. Ah, lemah hormon reproduksi seseorang itu lemah. Apa akibatnya? Wah, bahaya. Kenapa? Terganggu nanti. Ya misalnya mungkin pingin punya anak jadi susah atau gagal terus. Nah ini penting. Kadang-kadang kenapa bisa seperti itu? Karena kekurangan mineral tertentu. Oke, kita lihat lagi fakta yang lain. Nah, bahkan Bapak Ibu, mineral sangat penting untuk proses untuk bersihkan tubuh. Tapi ada hal yang penting dalam proses detoksifikasi, pembersihan ini. Memang salah satu organ yang penting dalam detoksifikasi adalah liver. Tetapi dalam gambar ini, Bapak Ibu lihat itu ada proses ya, fase satu, fase 2 itu ya. Nah, liver kerja eh, di liver itu ya dalam menetralkan toksin atau di fase 2 ini semuanya ada terlibat mineral. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak akan bisa berlangsung proses detoksifikasi dengan baik bila tidak cukup mineralnya. Nah, coba kita lihat fakta-fakta berikut dalam fase satu. Bapak Ibu lihat di sini. Ada apa mineralnya? Ada kalsium contohnya, ya. Nah, vitamin. Nah, tadi kita cerita pembentukan vitamin ini dibantu oleh mineral. Berarti dalam fase satu ini yang dimana dibutuhkan banyak vitamin juga harus dibantu juga dengan mineral. Nah, kira-kira gitu. Dan vitamin-vitamin yang lain. Nah, walaupun demikian ada juga dibantu dengan bahan-bahan yang lain ya. Seperti glutathione gitu ya. Nah, itu antioksidan. Nah, fase 2 juga demikian. Oh, ada lagi lagi contohnya di sini. Contohnya, kalau tadi di sini ada kalsium, di sini ada magnesium, ada sulfur ya. Nah, ini ada vitamin B dan C. Nah, ini semua terlibat dalam proses detoksifikasi. Jadi penting sekali. Bayangkan kalau misalnya kita kekurangan mineral, maka banyak racun yang tidak bisa dibuang dari
tubuh kita. Dan kalau racun banyak di tubuh kita itu adalah kerugian. Jangan mau sakit. Maka kita harus cukupkan dengan asupan mineral yang baik. Oke, vitamin secara mutlak ya tidak dapat aktif tanpa mineral. Jadi inilah pentingnya. Kalau kita makan misalnya eh, sesuatu gitu ya, kita di dalamnya itu ada vitamin dan vitamin ini diserap oleh tubuh kita, diaktifkan oleh mineral. Jadi penting sekali. Eh, kita lihat darah kita, Bapak Ibu ya, darah kita warnanya biru. Betul, enggak? Oh, merah ya, merah. Darahnya merah gitu. Kalau kena sayat keluar merah gitu ya. Nah, apa yang membentuk darah itu bisa berwarna merah? Ini ceritanya apa ini? Ada mineral, ya, mineral yang dinamakan besi atau Fe, ya. Jadi Fe ini darah merah kita. Kalau Fe-nya diganti, ya Bapak Ibu ya, bukan merah lagi darah kita. Contoh ya, kalau Fe-nya diganti jadi magnesium, warna darah kita bukan merah itu, jadi warna hijau. Jadilah kita berdarah tumbuhan ya, klorofil ya, kira-kira gitu. Nah, tapi untungnya darah kita merah bagus kan. Nah, sementara katanya mineral yang lain seperti zinc atau seng, kuprum atau tembaga, dan magnesium ini penting dalam. Nah, ini. Jadi ini fakta-fakta yang bisa kita dapatkan dalam bincang-bincang malam ini. Oke, fakta yang lain. Bapak Ibu sering dengar ada antioksidan dalam tubuh kita. Wah, the king of antioksidan in our body, ya. Eh, Raja dari antioksidan di tubuh kita apa itu? Wow, ada tiga Pak. Tapi the king-nya apa? The king-nya adalah King itu adalah superoxide dimstase. Ya kan, nomor duanya ada apa? Glutathione. Nomor tiganya ada apa? Ada katalase. Tapi the King SOD ini ya yang paling utama dalam tubuh kita ini juga ada mineral yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu SOD ini kan suatu enzim dalam tubuh kita. Dia juga ini mengandung mineral zinc, mengandung mineral kuprum, mengandung mineral magnesium. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lagi sakit, ya kan, Bapak Ibu disuruh sama dokter, ini perlu makan suplemen yang mengandung zinc. Supaya apa? Supaya cepat sehatnya, supaya kekebalan tubuhnya jadi kuat. Loh, 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 loh. Maksudnya apa? Maksudnya mineral untuk pembentukan SOD. Jadi kalau misalnya SOD-nya nggak ada, zinc-nya tidak ada atau kurang, maka pembentukan SOD jadi tidak tidak berlangsung dengan baik. Jadi lemah dia, jadi sedikit jumlahnya. Jadi jangan salahkan tubuh kita. Tubuh kita mau produksi, tapi kita nggak kasih bahannya. Ya salah sendiri. Nah, makanya harus sering-sering cukupkan kebutuhan mineralnya. Kuprum tembaga bukan berarti kita banyak-banyak makan kuprum bukan, tapi harus juga cukup dengan banyaknya variasi makanan yang kita asup dan suplemen-suplemen yang eh, ada kandungan ini seperti garam bambu, maka kita tidak perlu khawatir kekurangan mineral tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi fakta yang berikut. Nah, ini ada laporan of aging. Ini diuji nih. Kan tadi kita cerita tentang SOD ya, superoxide dismutase. Jadi katanya apa ya? Diujilah aktivitas SOD pada 10 mamalia dengan harapan hidup yang berbeda. Nah, memang kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah kita apa namanya manusia itu mamalia kan. Nah, kesimpulannya adalah memang ditemukan mamalia yang lain ya daripada yang sembilan yang lain. Tetapi ditemukan fakta bahwasanya kenapa bisa lebih panjang umurnya manusia? Karena kadar SOD pada manusia itu ya itu lebih besar dibandingkan hewan yang lain. Ya,
Seperti itu. Minta tolong mute, tolong di mute kan mikrofonnya. Oke, kalau sudah mute saya akan lanjutkan. Nah, chart ini menunjukkan laporan yang kita bahas tadi, ya. Dari 10 mamalia itu, human atau manusia, ya ini adalah di paling atas, lebih panjang, ya, lebih panjang dibandingkan dengan yang lainnya, mamalia yang lain yang di bawah ini. Nah, ada yang terdekat dari kita ini apa nih? Simpanse. Simpanse, tapi ini jaraknya juga jauh ya. Jauh. Simpanse dengan gorila ini agak dekat nih, tapi simpanse lebih menang dibandingkan gorila. Jadi lebih panjang umurnya simpanse dibandingkan gorila. Nah, kenapa? Berarti kesimpulannya kadar SOD pada simpanse, tapi human atau manusia ini lebih tinggi lagi harapan hidupnya. Kenapa? Karena kadar SOD-nya lebih tinggi daripada simpanse. Jadi kalau mau panjang umur Bapak Ibu, banyak-banyaklah ya produksi SOD dalam tubuh kita. Bagaimana supaya SOD bisa tinggi produksi dalam tubuh kita? Salah satunya adalah asupan mineral yang cukup. Jadi dengan mengkonsumsi garam bambu ini, maka ada bahan yang cukup untuk. Nah, seperti itu dia. Walaupun demikian kita juga ada satu produk yang mengandung SOD. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa, eh, kalau belum pernah dengar ya, nanti tanya sama pengundangnya untuk acara ini atau yang sudah biasa akan teringat dengan produk ini. Nah, tapi karena bahasan kita kali ini adalah tentang garam bambu, maka kita akan cerita tentang mineral-mineral ini. Jadi, ini adalah eh, laporan yang, oke, di fakta yang lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau tubuh kita kurang mineral, maka satu, kita sudah bahas tadi, tubuh kita akan lemah atau kurang dalam proses pembersihan atau mendetoksifikasi bahan berbahaya. Kalau tubuh kita tidak mampu mendetoks, apa akibatnya? Maka kita akan beresiko kanker. Iya. Nah, Bapak Ibu tahu kan bahwasanya bahan-bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita itu harusnya dibuang. Kalau tidak bisa dibuang, atau tubuh kita tidak mampu membersihkannya, maka dia akan beresidu atau bertumpuk-tumpuk dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan efek negatif seperti kanker tadi. Ya, bahan-bahan ini jadi sifatnya apa, karsinogenik. Nah, bisa juga kekurangan mineral. Nah, seperti itu. Dan bisa juga diabetes atau apa, kencing manis gitu ya. Nah, ini fakta yang mengejutkan tentang kehebatan dari mineral ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga laporan penelitian ya dari Kanada ya. Nah, jadi katanya dilihatlah penderita diabetes atau kencing manis ya yang dewasa. Jadi katanya Bapak Ibu, eh, ada satu mineral, kromium dan vanadium, ini signifikan katanya bisa mengurangi dosis penggunaan insulin. Oh, lo. Apa itu insulin? Insulin itu adalah satu bahan ya oleh pankreas kita ya yang dipergunakan untuk apa? Untuk eh, membantu memecah atau eh, membawa gula ke sel supaya di sel itu nanti gulanya akan dibakar ya, dibakar jadi apa? Jadi kalor gitu ya, di sumber tenaga gitu ya. Nah, jadi insulin ini kalau misalnya kurang kromium, maka berusaha diproduksi lebih banyak katanya. Tapi kalau kromium dan vanadium ini cukup, oh dia ini stabil saja.
Kenapa kok diperlukan lebih banyak seakan-akan jadi ada berita oh kayak kayak kurang insulin Pak, kayak kurang insulin padahal sebenarnya bukan kurang insulin seperti itu. Yang kurang adalah mineralnya gitu. Nah, jadi kalau capek, nah jadi apa yang terjadi? Rusak jadinya. Nah, itu. Kenapa bisa rusak pankreas? Nah, ini kelebihan produksi insulin. Kenapa? Karena kekurangan mineral. Apa mineralnya? Kromium. Apa mineralnya? Vanadium. Ah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi penting nggak dua dua apa ini dua mineral ini? Oh, penting. Di mana kita bisa dapatkan garam bambu? Ada. Seperti itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi asup produk-produk kita sebutkan tadi, wah, ini menolong tubuh kita jadi lebih sehat. Oke, kita lihat fakta berikutnya. Kita cerita tadi hormon, ya. Eh, Hormon juga dibantu pembentukannya oleh mineral. Jadi kalau misalnya kita lemah di asupan mineral, maka ada gangguan. Ini banyak terjadi pada masyarakat modern, gangguan hormon ini. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat ya, wah, eh, orang-orang modern sekarang ini banyak yang terapi hormon karena ada imbalance hormon. Nah, jadi harus ada yang kurang gitu, harus diterapi ditambah gitu. Kenapa? Karena asupan mineralnya jelek, maka pembentukan vitamin, pembentukan enzim, pembentukan hormon akan terganggu. Oke, baik. Kita sudah lihat tuh banyak fakta-fakta yang eh, kita bahas dari awal tadi tentang mineral ini, kenapa penting. Nah, dan kita ngomong tadi ini adalah garam, garam bambu. Loh, saya gunakan garam ini waktu masak. Iya, betul. Tapi apa bedanya garam yang biasa kita pakai dengan garam bambu Korea ini? Ada dong bedanya. Iya, ada bedanya. Kita lihat faktanya lagi. Satu, ya, ukuran dari kristal garam bambu ya ini lebih kecil dibandingkan. Jadi kalau garam biasa itu ukurannya itu 3.000 sampai 7.000 angstrom, ya. Ini garam biasa. Tapi garam bambu itu ukurannya 10 kali lebih kecil. Coba nih ya, maksudnya gimana nih? 10 kali lebih kecil, Pak. Gimana ya maksudnya? Kalau 3.000 lah kita bilang ya, 3.000 angstrom itu ya. Berarti 10 kali lebih kecil berarti apa? 300. Ukuran garam bambunya ini lebih kecil. Berarti nilai kira-kira gitu. Nah, jadi kalau lebih kecil gimana itu? Wah, berarti ya garam ini lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Dan dia punya kemampuan aktivitas yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena faktanya secara fisik juga dia bukan hanya ukurannya yang kecil, tetapi bentuknya pun dia beda, kerapatannya berbeda gitu. Nah, coba kita lihat di slide berikut ini. Nah, Bapak Ibu lihat di atas itu ada gambar atas dan bawah. Di bawah ada garam bambu. Nah, di atas itu garam biasa. Nah, saya akan bacakan ini. Ini adalah penampakan dengan perbesaran 10.000 kali diperbesar. 10.000 kali. Baru kita bisa nampak. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Atas dan bawah itu diperbesar 10.000 kali. Harusnya hampir mirip dong. Nah, tetapi kenyataannya lihat. Yang bawah garam bambu itu, ya, itu dia punya bentuk kristalnya itu lebih bagus, sempurna dibandingkan dengan garam biasa yang eh, tidak di. Nah, ini bentuknya sudah beda dan ukurannya juga beda. Tadi kita lihat
3.000 sampai 7.000 angstrom untuk yang garam biasa, tapi garam bambu itu 10 kali lebih kecil, atau kita bilang 300 ya, kalau 10 kalinya dari 3.000 lebih kecil, lebih 300 angstrom. Nah, garam bambu juga sumber mineral yang alami, ya, dan dia yang sesuai dengan tubuh kita. Nah, lengkap Bapak Ibu. Tubuh kita ini, tadi ingat kan, 3,5 sampai 4% dibentuk oleh mineral. Nah, tapi berarti mineral ini banyak dong ragamnya. Iya. Nah, aku dikumpulkanlah itu, itu 3,5 sampai 4% dari tubuh kita. Nah, berarti kita perlu banyak macam mineral. Ini lengkap di sini di garam bambu. Oke, itu adalah banyak mineral, 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 mineral yang cocok ya, yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, nama mineralnya, oh ini karena memang banyak, jadi memang secara tabel kecil-kecil ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihatnya kalau didekatkan ini layar monitornya. Kalau lihatnya jauh mungkin agak susah membacanya. Dari atas ini Bapak Ibu lihat ya, ada potasium ya, fosfor dan seterusnya sampai di ya, bromin ya, bromin. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini, sorry, sorry. Ini ada tabel ini, solar salt ini, ya ini garam biasa maksudnya ya. Garam bambu, ini yang sebelah kanan. Nah, ini. Ya, kita lihat lagi. Ini ini komparasi ya, antara garam biasa dengan garam bambu. Kita lihat slide berikutnya lagi. Nah, oke. Bapak Ibu, bahkan di sini lebih di breakdown lagi. Ini ada 1 kali bakar, 3 kali bakar, 6 kali bakar, 9 kali bakar. Nah, ini sementara yang sebelah sini adalah garam biasa. Garam biasa. Nah, mineralnya seperti contoh potasium ya, potasium atau kalium gitu ya. Nama lain dari kalium ya potasium. Nama lain potasium ya kalium. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi contoh di garam biasa itu ini ada apa ini? Oh, 4.700. Kita lihat lagi di sini. Oh, 1 kali bakar kok rendah, kecil ya. Oh, 3.000-an. Ya, tapi 3 kali bakar, oh naik dia. Ah, di 6 kali bakar 7.000. 9 kali bakar 12.000. Oh naik kadarnya. Nah, jadi secara nilai ya Bapak Ibu lihat di sini, mulai dari 3 kali bakar ini nilainya itu lebih unggul ya. Ya. Dan juga mineral yang lain. Contoh magnesium. Tadi kita cerita tentang the king of antioksidan di tubuh kita. Apa namanya tadi? SOD ya. Superoxide dismutase. Mineral apa yang membentuknya? Coba ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Apa ya tadi ya? Ada zinc. Ada apa lagi ya? Oh, ada eh, oh, aduh apa ya tadi ya? Oh, ada magnesium. Ini dia magnesium. Kita lihat sini Bapak Ibu. Di garam bambu yang 3 kali bakar. Nah, Bapak Ibu lihat sini 6.000-an. Di 6 kali bakar 6.000-an juga. Oh, di sini agak kecil. Nah, lihat. Jadi di sini topnya dia. Bagus. Nah, kita perlu magnesium. Ya, untuk pembentukan SOD. Nah, terus apalagi di sini kita lihat, wah banyak sekali. Ya, zinc. Zinc. Ini ada zinc. Ada. Ya, kita lihat. Ini dia, Bapak Ibu. Wah, di 3 kali bakar, di 6 kali bakar, wah nilainya bagus, mantap. Ya, jadi bahkan tadi ada cerita tentang apa vanadium, ya, ah, ya di 6 kali bakar 49. Nah, kenapa saya cerita ini tentang 6 kali bakar? Karena produk-produk yang kita pakai itu adalah garam bambu yang 6 kali bakar. Jadi Bapak Ibu lihat sini, fakta-fakta di tabel ini. Bagus, mantap. Jadi eh, garam bambu komplit dan memang berimbang dibutuhkan oleh itu gitu. Oke. Nah, garam bambu ini dalam pembentukannya. Jadi dari
satu kali bakar, ya bentuknya masih seperti tabung-tabung gitu ya, dihancurin lagi, masukin lagi ke 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 bambu berikutnya, bambu yang baru dipadatkan lagi, ditutup lagi dengan clay, dengan tanah liat, dibakar lagi, dan begitu seterusnya kan. Akhirnya tadi mungkin garamnya tadi segini, setelah dibakar jadi nyusut ya. Nah, dari susut, terus pindahkan lagi ke dengan garam yang lain ya, dari bambu yang lainnya. Jadi bisa saja dari dua bambu menjadi satu bambu. Jadi berkurang dong volume. Iya, makanya kalau 3 kali bakar, 6 kali bakar, artinya apa? Artinya lebih banyak susutnya gitu dari awal sampai setelah sekian kali bakar. Nah, itulah yang salah satu yang menyebabkan bambu istimewa dan harganya mahal. Memang Bapak Ibu kalau lihat di internet pun garam bambu adalah garam yang termahal di dunia. Nah, akhirnya sampailah ke 9 kali bakar. Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah hasil dari 9 kali bakar. Warnanya ini keungu-unguan. Dan garam bambu ini juga dikenal dengan garam ametis. Ya, ametis salt. Bapak Ibu tahu ametis kan? Kecubung ya. Nah, kalau yang senang batu-batuan itu pasti tahu kecubung, batu kecubung. Warnanya seperti itu, ke ungu-unguan gitu ya, ungu-ungu. Nah, ametis mahal kan, batu kecubung ametis, iya betul. Dan ini memang garam bambu juga mahal. Itu dia. Oke, nah secara karakteristik ya, garam bambu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya sebagai bahan bioaktif. Ya, dia tadi diperlukan untuk detox ya, menetralkan banyak toksin-toksin. Dia dibutuhkan untuk memelihara fungsi imun. Tadi kita cerita zinc. Nah, itu. Ah, dia juga diperlukan untuk apa lagi? Eh, Apa namanya? Memperkuat efek farmakolog makanan. Nah, jadi makanan ini kan bisa sebagai penyembuh bagi tubuh kita. Jadi ada. Nah, eh, garam bambu ya mengandung mineral ini juga bisa dipakai atau untuk mengontrol kadar elektrolit kita. Jadi wajar-wajar saja kalau Bapak Ibu mengkonsumsi produk-produk kita yang banyak mengandung garam bambu, Bapak Ibu akan seperti, oh kok saya selalu energik ya, tidak eh, kayak tidak kehilangan tenaga, iya dari garam bambu. Ya, banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan garam bambu ini, ya, penelitian bukan ecek-ecek ya, penelitian saintifik, ya, dipakai untuk apa aja, yo banyak. Bapak Ibu lihat di sini garam bambu bisa dipakai untuk anti kanker. Oh iya, garam bambu juga dipakai untuk apa lagi? Untuk oh apa ini namanya? Antimikroba. Garam bambu untuk menurunkan alergi, ya, alergi kita. Wah, banyak fungsinya dari garam bambu ini. Dan ini penelitian-penelitian yang dipublish dan publishernya terpercaya. Ini Bapak Ibu lihat sini, ada satu nih, Elsevier. Elsevier ini, wah ini publisher terkenal ini, reputable ini, kelas dunia ini. Jadi kalau nggak penelitian dia ini. Jadi ini contohnya. FASEP Journal ini lah. FASEP Journal. Nah, ini juga reputable ini. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi contohnya ya, ini penelitian Dr. Elderman ya. Katanya apa nih? Kalau kita eh, lebih banyak mengasup garam, ya mineral, ya, besar 10%. Wah, berarti harapan hidup kita lebih panjang. Nah, Bapak Ibu tahu fakta ini hebat ya. Pernah sering dengar ada kanker usus, kanker otak, kanker serviks gitu ya. Tapi pernah dengar ada kanker jantung. Nggak pernah kan? Kenapa? Rupanya ya dari seluruh apa namanya organ di tubuh kita ini
yang memiliki kadar garam paling tinggi. Nah, nah, kenapa perlu? Karena dia perlu mineral ini untuk kontraksi otot jantungnya, ya, supaya impuls sarafnya itu bisa berlangsung tanpa gangguan gitu. Nah, ini bantuan dari garam. Nah, karena dia punya kadar garam yang tinggi, jantung ya maksud saya, maka tumor tidak bisa berkembang di yang kita bahas tadi itu bahwasannya garam bambu bisa mencegah kanker nih buktinya ya. Nah, oke, baik. Kita lihat berikut variasi penggunaan pada produk-produk bagaimana? Wah, ya dalam ngopi-ngopi ini garam mineral, garam bambu. Nah, lihat dong pertumbuhannya, pertumbuhan konsumsi ngopinya dunia ya. Hebat kan? Indonesia itu nomor satu. Nah, ini Asia Tenggara ini. Nah, kira-kira apa? Pertumbuhan itu eh, secara global itu 6%. Ya, tapi Indonesia dan Asia Tenggara itu lebih tinggi dari global. Nah, jadi artinya potensi penggunaan garam pada minuman ngopi-ngopi banyak dong. Iya. Nah, kita lihat lagi. Kopi nih. Nah, ini dia. Kita cerita dari pusat kopi ya. Ada garam bambu dalamnya. Kita sudah masuk ke situ. Kita bisa menikmati pertumbuhan ngopi-ngopinya Asia Tenggara yang 8% ini. Nah, dengan produk kita ini. Nah, kita lihat lagi. Masuk kemana lagi? Ke permen-permen. Besar nggak Pak ini? Oh, besar. Ini ada nilai ya, nilai perakiraan yang diantisipasi tahun 2033 masih jauh lagi kan? Oh, 100 berapa itu? Oh, sorry, 4.000 ya, 4.000 eh berapa itu? Sorry, 483.000, sorry. 483.000 itu US juta ya, juta. Jadi bukan rupiah ini. Nah, besar sekali potensinya. Dan ini kita sudah masuk ke aduk kita. Nah, ini yang permen-permen yang mengandung itu dia garam bambu ya. Nah, kira-kira apa lagi? Kolagen. Wah, bagaimana pertumbuhan kolagen sampai tahun 2028? Minus atau apa? Atau ada pertumbuhan? Nah, ini ada diperkirakan itu pertumbuhan produk apa? Produk-produk kolagen ini konsumsi produk-produk kolagen ini anak di bawah ini. Nilainya juga hebat ya. Bapak Ibu di sini 2028 ini 13,8 miliar US ya, 13,8 miliar US ini. Nah, kita sekarang 2025. Jadi dia masih 3 tahun ke depan ini naik terus pertumbuhannya ya. Oke, ada produk kita yang kaitan ini. Oh, ada Sigen kita. Nah, seperti itu. Dan pengembangan dari eh, produk ini bisa macam-macam ya. Bisa ke varian-varian yang lain, bahkan ke kosmetika, bisa ke eh, apa bahan-bahan obat, farmasi, modern snack dan lain-lain. Jadi kita sudah mulai Bapak Ibu dan memang manfaatnya juga banyak. Semakin lama orang orang akan teredukasi, akan semakin memahami pentingnya. eh, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Oke. Jadi eh, garam bambu Korea yang ada dalam produk-produk iVision itu adalah bahan yang unggul yang bisa kita nikmati dan sudah tersedia, tinggal kita gunakan eh, reguler atau setiap hari. Dan jangan simpan informasi ini pada Bapak Ibu sendiri saja, sampaikan juga ke kolega-kolega, orang-orang yang tersayang, dekat sama kita ya. Ini jangan sampai putus di Bapak Ibu sampaikan karena ingin kita juga mereka sehat, mereka juga panjang umur dan kita bisa happy bersama. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Kita kembali ke Pak Henry, host.